5. Zeno. Mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafai kaum Stoa atau Stoicin. Tokohnya adalah Zeno. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau Stoa. Seperti halnya dengan Aristoteles pada waktu ia menjadi maha guru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari, maka mazhab filsafatnya dinamakan peripatetis. Ajaran filsafat Zeno adalah sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis, sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalistis dan universalismenya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja, seperti diajarkan dalam filsafatnya Aristoteles, tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan, seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu, lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, antara orang yang merdeka dengan budak, dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu, oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan dan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang memungkinkan tercintanya persatuan umat manusia itu. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini syaratnya adalah abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam ini adalah akal kita yang memungkinkan kita dapat mengetahui segala hal, dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pusat pikiran mereka mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah arti manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasional dan susila menjadi seorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat daripada keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan dalam arti kebobrokan sosial etis, sedang pada pihak yang lain kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan syarat etis minimum. Kaum Stoa dengan ajarannya yang bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian sampailah kita pada zaman Romawi. B. Zaman Romawi kuno. Berbeda dengan pada waktu zaman Yunani, pada zaman Romawi ini ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengaruhnya yang kita dapatkan dari zaman ini. Tetapi, orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi, karena meskipun sistemnya ketatanegaraannya itu tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewaris saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tetapi sangatlah berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain: 1. Pada zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dari praktek-praktek ketatanegaraannya, karena memang konsepsi-konsepsi kenegaraannya selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dibukukan, dan dari sinilah kita dapat mengetahuinya. 2. Kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana yang penting adalah pengembangan dari negara yang bersifat polis atau negara kota. Romawi menjadi suatu imperium yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya jatuh karena negara terpecah belah, yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan, yang meliputi berbagai-bagai suku bangsa. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggota-anggotanya hanya terdiri dari kaum patrisia. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih
benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara kaum patrisia dengan kaum plebeia. Pertentangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah UU yang terkenal dengan nama UU 12 Meja. Kemudian pemerintahannya dipegang oleh dua orang konsul yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan menjalankan pemerintahan dan UU. Jadi dengan demikian negara Romawi telah mengalami pembahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan, kekuasaan negara dipusatkan pada satu orang yang dinamakan diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bersifat mutlak, tetapi hanya untuk sementara waktu, dengan maksud supaya segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Tetapi nanti setelah keadaan menjadi normal kembali, pemerintahannya itu kembali mempergunakan sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat tadi, kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang dan dilaksanakan oleh seorang praktor, dan yang di dalam menjalankan tugasnya itu, ia harus menyesuaikan perundang-undangan dengan kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat yang terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi yang tetap dan kepastian hukum bagi para warga negaranya. Di atas telah dikatakan bahwa Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaraannya menjadi suatu imperium. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai dasar daripada sistem kenegaraannya, dan ini yang memungkinkan Romawi dapat menjadi suatu kerajaan dunia karena ajaran kaum Stoa tadi bersifat universalistis yang tidak terbatas pada city-state saja, seperti universalismenya bangsa Yunani, tetapi universalisme dari kaum Stoa tadi meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan. Hanya saja bedanya, meskipun universalisme dari bangsa Romawi tadi yang dipergunakan sebagai dasar adalah ajaran kaum Stoa yang juga meliputi seluruh dunia, ialah bahwa universalisme bangsa Yunani dahulu, yaitu universalismenya Aristoteles, hanya meliputi polis dan bersifat kenegaraan. Kalau universalisme dari kaum Stoa yang diciptakan Zeno meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan, sedangkan universalisme dari bangsa Romawi meskipun juga meliputi seluruh dunia, tapi bersifat politik ketatanegaraan. Di atas telah disebutkan adanya dua hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara negara Yunani dan Romawi, tetapi di samping itu sesungguhnya masih didapatkan perbedaan-perbedaan lagi yang lebih bersifat prinsipal, yaitu bahwa pada zaman Yunani, orang atau warga negara itu merupakan bagian daripada negara, sehingga dengan demikian warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan-gugatan terhadap negara. Sedangkan pada zaman Romawi, orang atau warga negara itu dipisahkan dari negara yang keadaan masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan. Hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain diatur oleh hukum privat atau perdata, sehingga mereka merasakan adanya kepastian hukum karena persengketaan antara mereka akan diadili berdasarkan imbangan yang objektif. Sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut negara diatur oleh hukum publik. Jadi dengan demikian, baik individu atau warga negara maupun negara masing-masing mempunyai hak-hak sendiri. Bangunan hukum dari bangsa Romawi yang didasarkan pada perbedaan antara hukum privat dengan hukum publik, ini semata-mata adalah hasil dari pikiran yuridis yang menyebabkan negara Romawi menjadi negara yang termasyhur. Selain daripada itu, kalau bangsa Yunani dahulu masih selalu mencampur adukan dalam arti belum memisahkan antara hukum dengan kesusilaan, sehingga sifatnya kaku. Lagi pula dengan pengertian masyarakat, sedangkan kalau bangsa Romawi telah melahirkan cara berpikir yang bersifat yuridis murni dan praktis. Hukum dengan kesusilaan dipisahkan benar-benar juga antara negara dengan masyarakat. Negara dipandang sebagai bentuk pengertian yang abstrak yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk imperium kerajaan dunia ialah suatu sistem atau cara yang dengan itu golongan kecil dapat menguasai golongan besar yang terdiri dari bangsa-bangsa asing. Dan yang penting lagi, yang pada waktu itu belum ada ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya, dan bagaimana negara harus mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam. Yang bahaya itu dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara yang dapat membawa kehancuran. Sebagai akibat dari semakin berkembang dan meluasnya negara Romawi, maka pemerintahan tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Maka lalu usaha untuk mengatasi hal yang demikian ini, negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi, yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh seorang praktor. Dengan demikian, sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis juga tidak dapat dijalankan dalam imperium, sebab kalau dijalankan akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya itu dan yang telah tergabung dalam kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka untuk mengatasi ini, bangsa Romawi telah menemukan sistem yang tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan. Kalau mengenai kepentingan negara, meskipun sistem ini terkenal sangat buruk, tetapi sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya, yaitu asas memecah belah dan menguasai.
atau divide et impera. Asas ini mengandung pemerintahan bahwa masing-masing bangsa yang telah ditaklukkan itu tidak boleh saling mengadakan perhubungan karena ikatan-ikatan yang lahir dari perhubungan ini mungkin akan dapat membentuk suatu kesatuan dan memberontak kepada penguasa. Maka hal yang demikian adalah sangat berbahaya. Jadi pokoknya praktek ketatanegaraan yang keras dari bangsa Romawi itu dipisahkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jika sekiranya timbul pertalian-pertalian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara, negara tidak akan segan-segan mematahkannya. Dengan demikian, maka penipuan, pengkhianatan, dan sebagainya diperkenankan, asalkan itu ditujukan untuk kepentingan negara. Praktek ketatanegaraan yang demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teoritis yuridis. Setelah negara Romawi dibagi-bagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang praktor, hukumnya berlaku diperluas dengan sistem baru yaitu yang disebut dengan jus gentium atau hukum antar negara yang memuat aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari rasio yang abstrak, yang sifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa dan yang dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini, ajaran kaum Stoa memegang peranan penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dan pikiran yang abstrak di atas jus gentium, maka sampailah orang pada pemikiran jus naturale. Ini berarti bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan terhadap negara pada zaman Romawi yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tetapi kekuasaan negara tidaklah mutlak karena kekuasaan ini didapatkan dari rakyat dan dalam hukum privat, negara dapat dituntut oleh warga negara untuk menggantikan kerugian bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa yaitu raja tadi sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja baru rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi. Dan sesudah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator dan hal demikian memang pernah terjadi yaitu kira-kira pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar menjadi seorang diktator untuk seumur hidup yang mengakibatkan Romawi yang mula-mula demokrasi kemudian menjadi monarki. Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetap ada pada seorang rakyat dan berasal pula dari rakyat. Jadi anggapan mereka kekuasaan kaisar sama dengan kekuasaan raja. Terhadap keadaan yang demikian ini, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybius ini adalah salah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya teori-teori kenegaraan pada zaman Romawi itu tidak menunjukkan buah pikiran yang asli, karena mereka dalam banyak hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana klasik. Bahkan sesungguhnya lah Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani. Tetapi meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia yang bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini. Misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikian, sampailah kita pembicaraan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi. 1. Polybius. Polybius itu sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tetapi karena suatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Dia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap. Ini terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama di penjara itu ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia, antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah juga untuk mengadakan penelitian. Dan ternyata dari hasil-hasil penelitiannya itu, ia dapat menghasilkan suatu teori kenegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang pembahasan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama Cyclus Theory. Karena menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain, yang telah langsung mendahuluinya, dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya, demikian seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian, di antara berbagai-bagai bentuk negara itu, terdapat itu berubah-ubah sedemikian rupa, sehingga perubahannya itu merupakan suatu lingkaran, suatu siklus, maka dari itu teorinya disebut siklus teori.
Menurut ajaran Polybius, bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar yang kemudian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Dengan demikian, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam garis besarnya, ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius tentang bentuk-bentuk negara pada prinsipnya adalah sama, ialah bahwa mereka berpendapat ada 3 bentuk negara ini yang pokok yang kemudian masing-masing bentuk itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis, sehingga lalu ada 6 bentuk negara yang meskipun sesungguhnya 3 bentuk yang lain itu hanya merupakan ekses saja daripada 3 bentuk yang pokok tadi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman kuno yang bersifat klasik tradisional. Perlu juga diketahui bahwa menurut Polybius dalam kerajaan Romawi itu dapat dicapai bentuk pemerintahan yang paling baik karena dipersatukan di dalamnya unsur-unsur yang terbaik dari bermacam-macam bentuk pemerintahan yang dibedakan olehnya satu sama lain. Semata-mata menurut ajaran Aristoteles, hanya saja hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang satu dengan yang lain itu dalam ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas seperti halnya dalam ajaran Polybius. Hubungan sebab akibat itu oleh Polybius diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan berhubung dengan kecenderungannya yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini, kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat, dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain. Maka mendapatkan kepercayaan untuk memerintah, penguasa yaitu raja, semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, artinya kepentingan rakyat sangat diperhatikan. Jadi sifat pemerintahannya adalah baik. Tetapi lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat sangat tertindas, kepentingannya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka menjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang sifat pemerintahannya sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari monarki menjadi tirani. Oleh karena pemerintahan dari seorang tiran ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik atau kaum bangsawan. Mereka ini bersatu, tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahannya yang dipegang oleh beberapa orang dan yang dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Kepentingan umum ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tetapi yang diperhatikan hanya kepentingan sendiri. Maka, lalu negara itu sekarang kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya adalah buruk. Ini yang menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak terdapat keadilan, maka rakyatlah kemudian yang memberontak, mengambil ahli kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan yang tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat ini menyebabkan berubahnya bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula, pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak lagi dihargai karena mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana, sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Bahkan mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan merubah bentuk negara dari demokrasi menjadi oklokrasi. Dari keadaan yang serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan itu, kemudian muncullah seseorang yang kuat dan berani, yang dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan seseorang tunggal lagi. Dan yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum, karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Ini berarti peredaran pembahasan bentuk negara kembali mulai lagi dari asal mulanya.
Terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk itu, Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu, harus didirikan bentuk pemerintahan baru di mana di dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybius tidak menyebut-nyebut bentuk pemerintahan yang dimaksudkannya itu. Imperium Romawi kah kiranya yang dimaksud? Karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pujian. Dalam teori Polybius tersebut di atas, ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik di dalamnya telah mengandung ekses yang buruk, yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya, di dalam pemerintahan yang buruk, di dalamnya telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terhadap siklus teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbulnya negara-negara baru itu dipikirkannya dalam gambaran yang sangat sederhana. Bila dijajarkan dengan keadaan yang senjatanya yang meskipun dalam teori Polybius itu tersimpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan oleh baik Plato maupun Aristoteles, tetapi tidaklah mungkin bahwa dalam ilmu sosial itu suatu sebab yang sama selalu mengakibatkan keadaan yang sama, yang telah pernah terjadi. Jadi misalnya, kalau menurut Polybius bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tirani, tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tetapi bagaimanapun ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi, karena memang ajarannya inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termasyhur dan terkenal. Yang meskipun termasyhur itu bukan karena keaslian daripada pikiran-pikirannya yang abstrak tentang negara dan hukum daripadanya, melainkan karena teori-teori dan ajaran kaum Stoa ditanamkan di dalam ajarannya yang kemudian juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi. 2. Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat. Dalam banyak hal ia menerima hasil-hasil karya dan sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buah buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica atau tentang negara dan De Legibus atau tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunannya susunan daripada buku-buku karangan Plato, tetapi meskipun demikian isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato, karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikirannya yang asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan dan yang harus didasarkan atas rasio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian rasio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah rasio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari 3 bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Kiranya, di sini yang dimaksudkan adalah campuran dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik. Tetap meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, kiranya demokrasi adalah merupakan lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio yang murni tadi. Dan oleh karena itu, hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara, sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan itu sendiri, tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi, hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini ada pula pada Seneca. 3. Seneca. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero, ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya, Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya.
Sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik diri ke alam kebatinannya sendiri. Demikianlah juga yang diajarkan oleh Seneca. Mulai saat itu, orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu pembahan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Pemerintahan dari Kaisar Marcus Aurelius yang tersusun dengan baik menunjukkan ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis tetapi kaku, kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaraannya, yaitu bagian sosial etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahannya, yaitu sistem divide et impera. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan. Seperti kerajaan Yunani dahulu sebagai negara yang kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat, dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya divide et impera, karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya, asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama. Dan memang sesungguhnya lah bahwa perkembangan sejarah penularan tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis.